Kantor Pusat HKBP PH Raja menjadi saksi penyerahan hibah tanah dari keluarga perintis gereja. HKBP secara resmi menerima hibah tanah dari keturunan Sintua Cornelius Lumban Tobing pada 9 Maret 2026. Dihadiri oleh perwakilan keluarga dan diterima langsung oleh pimpinan HKBP. Ini merupakan sebuah wujud nyata dari keluarga yang memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan gereja. Simak informasi selengkapnya. Seluruh keturunan Sintua Cornelius Lumban Tobing, dimanapun berada, senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan, dilimpahi berkat dari tahta kemurahan-Nya. Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menerima hibah tanah dari keluarga besar keturunan Sintua Cornelius Lumban Tobing pada Senin 9 Maret 2026. Penyerahan lahan ini berlangsung di kantor pusat HKBP PH Raja, dihadiri langsung oleh perwakilan keluarga besar dan diterima oleh Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik, dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolot. Proses komunikasi intensif hingga terwujudnya penyerahan lahan ini didukung langsung oleh Sekretaris Jenderal HKBP. Keluarga Sintua Cornelius Lumban Tobing menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan manusia hanyalah pengelola. Hidup tidak diukur dari harta yang dimiliki, melainkan dari apa yang dipersembahkan untuk kemuliaannya. Acara ini juga diisi dengan pembacaan sejarah hidup Sintua Cornelius Lumban Tobing beserta keturunannya yang memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan gereja. Prosesi ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen secara langsung oleh perwakilan keluarga besar kepada Eporus HKBP. Hibah ini merupakan kelanjutan dari sejarah panjang dedikasi keluarga bagi pelayanan gereja. Di masa lampau, Sintua Cornelius juga telah menghibahkan sebidang tanah kepada HKBP yang kini dikenal sebagai makam misionaris di Tanah Batak, tempat bersemayamnya makam misionaris Agus Mohri. Sosok Sintua Cornelius Lumban Tobing memiliki peran krusial pada masa awal penginjilan. Sebagai saudara kandung dari Raja Pontas Lumban Tobing, tokoh yang menyambut misionaris I.L. Nommensen, Sintua Cornelius turut berperan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para misionaris Jerman di Tanah Batak. Dibaptis pada 23 September 1873, ia tercatat sebagai Sintua angkatan pertama di HKBP PH Raja dan aktif mengorganisir jemaat mula-mula di Silindung. Ia dikenal sebagai sosok sederhana yang setia hingga akhir hayatnya pada 13 April 1893. Salah satu dedikasi terbesarnya adalah visinya yang menginginkan keturunannya menjadi pelayan Tuhan, bukan sekedar mencari kekayaan duniawi. Visi ini terwujud pada anak-anaknya. Sejarah mencatat kiprah anak-anaknya, antara lain Pendeta Johannes Lumban Tobing yang melayani di Pulau Enggano, Pendeta Aser di Sigumpar, Pendeta Amon di Pakpak Dairi, serta Sintua Johan Lumban Tobing yang menyokong finansial para misionaris melalui perusahaan Jerman Hennam & Co. Warisan pelayanan ini berlanjut hingga ke generasi cucu, di mana 7 orang diantaranya menjadi pendeta yang pernah menjabat sebagai preses, rektor Universitas HKBP Nommensen, hingga dosen STT HKBP. Merespon penyerahan lahan bersejarah ini, Eporus HKBP mewakili seluruh pelayan dan warga jemaat menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Dalam pernyataan resminya, Eporus menyampaikan peristiwa ini akan dicatat oleh HKBP sebagai bagian dari sejarah iman dan kasih yang hidup di tengah gereja. Kami berdoa kiranya seluruh keturunan Sintua Cornelius Lumban Tobing senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Prosesi serah terima lahan ini berlangsung hikmat yang dirangkai dengan ibadah pembukaan. Dalam refleksi teologis yang disampaikan, ditekankan bahwa penyerahan aset ini merupakan bentuk persembahan iman kepada Tuhan. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-10.
Pemirsa, sehubungan dengan peristiwa bersejarah penyerahan tanah dari keluarga besar keturunan Situa Cornelius Lumbantobing pada Senin 9 Maret 2026, kini fokus beralih pada langkah strategis HKBP. Benar, tanah strategis yang berlokasi di sekitar kantor pusat HKBP PA Raja ini tidak sekedar menjadi penambahan aset fisik semata. HKBP telah memaparkan rencana ke depan di mana lahan ini akan difokuskan untuk pengembangan kawasan spiritual dan historis di lingkungan pusat pelayanan. Rencana penataan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari visi yang telah tertunda selama 5 tahun. Eporos HKBP menjelaskan bahwa sejak 5 tahun lalu, gereja bersama para arsitek telah merancang perubahan akses masuk dari gerbang menuju kantor pusat. Dengan adanya lahan hibah ini, area tersebut akan diintegrasikan secara penuh menjadi bagian dari kawasan gerbang utama. Pembangunan ini dirancang untuk mengubah akses masuk agar menjadi lebih asri, indah, dan teduh. Secara spesifik, area tersebut akan ditata menjadi sebuah taman yang diberi nama Taman Situa Cornelius. Pembangunan taman ini dirancang khusus untuk merefleksikan karakter sang pionir kekristenan, yakni nilai kesetiaan, kerendahan hati, dan semangat penginjilan. Pembangunan kawasan ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman spiritual bagi setiap jemaat atau tamu yang datang. Taman yang indah dan suasana damai tersebut diharapkan dapat menghantar setiap pengunjung sebelum mereka tiba di bangunan utama kantor pusat. Selain penataan lanskap hijau dan perluasan jalan akses, pengembangan lahan ini juga sangat berfokus pada pelestarian sejarah pekabaran Injil, mengingat di area lahan tersebut terdapat makam seorang misionaris perintis yang dahulu menaburkan benih firman Tuhan di tanah Batak. Untuk itu, HKBP berkomitmen penuh merawat kawasan ini. Tujuannya agar setiap orang yang melintas di area tersebut diingatkan kembali akan perjuangan para pelayan Tuhan dan sejarah panjang karya keselamatan di tengah gerejanya. Melalui rencana integrasi dan pembangunan kawasan ini, HKBP berharap fasilitas tata kelola gereja pusat dapat dioptimalkan secara maksimal. Dan pada akhirnya, kawasan ini tidak hanya memfasilitasi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi berkat yang terus berbuah dan meninggalkan jejak iman yang nyata bagi generasi penerus. Pemirsa, gereja dituntut untuk hadir secara nyata dalam realitas kehidupan sosial. Hal ini ditegaskan dalam sebuah lokakarya berjudul Migrasi dan HIV, peran gereja dalam menghadirkan kasih dan perlindungan. Benar sekali, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Eldarton Simbolon menyatakan bahwa peran gereja harus melampaui ibadah di altar untuk merespons kerentanan para buruh dan pekerja migran. Acara yang berlangsung pada 27 hingga 28 Februari 2026 di Batam ini diselenggarakan oleh Departemen Diakonia HKBP bersama HKBP AIDS Ministry, Panti Asuhan Elim, dan Justice Gender Policy. Fokus utamanya adalah merespon tingginya angka HIV yang menurut data Dinas Kesehatan Kota Batam mencapai 6.118 kasus dari tahun 2017 hingga Januari 2026. Selain fokus pada edukasi dan penghapusan stigma, kolaborasi dengan Romo Pascal dari Shelter Santa Teresia juga menyoroti bahaya perdagangan manusia yang kerap dinormalisasi. Kedepannya, rencana tindak lanjut kegiatan ini mencakup pembentukan rumah aman atau shelter di 11 resort HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kepedulian terhadap kelompok rentan juga sejalan dengan upaya gereja dalam membekali generasi penerusnya. HKBP mengambil langkah nyata melalui pembekalan pendampingan pemuda agar kualitas pelayanan terus meningkat. Kegiatan pelatihan bagi para pendamping remaja ini diselenggarakan oleh Departemen Koinonia melalui Biro Remaja Naposo Bulung pada Sabtu 7 Maret 2026. Bertempat di Aula HKBP Distrik 7 Samosir, acara ini diikuti oleh utusan dari berbagai resort di Distrik 6 Dairi dan Distrik 7 Samosir. Rangkaian acara diawali ibadah yang dipimpin Pendeta Tulus Yanturi, kemudian dibuka secara resmi melalui sambungan Zoom oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Program yang dibawa koordinasi Kepala Biro Rena Pendeta Harminto Sihombing berjalan dengan lancar. Beralih ke upaya pelestarian ingatan iman, kisah ketaatan dan pengorbanan pionir gereja di Tanah Batak akan segera diabadikan melalui karya sinematik. Dokumenter tentang misionaris I.L. Nommensen ini diharapkan tidak hanya memelihara sejarah, tetapi juga memperkenalkan kembali sosoknya di tanah kelahirannya, Nordstrand, Jerman. Pada Sabtu 7 Maret 2026, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menerima kunjungan produser film asal Jerman Sven Jacks di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Menariknya, Sven berasal dari Husum, daerah yang hanya berjarak 5 km dari kampung halaman Nommensen.
Demi menghadirkan kisah yang autentik, Sven Jaks didampingi Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Biro Okumene Pendeta Mika Purba, dan Pendeta HKBP Resort Dame Said Nuhuta Pendeta 5 Romaito Huta Galung untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah HKBP. Salah satunya adalah HKBP Dame yang merupakan gereja pertama yang didirikan Nomensen. Di gereja tersebut terdapat prasasti Gereja Dame Harbangani Barita Nauli, menjadi bukti bahwa dari titik itulah Injil mulai menyebar ke Rura Silindung dan penjuru Indonesia. Nilai-nilai sejarah masa lalu tidak hanya tentang tokoh, namun juga tentang bagaimana kita memaknai tragedi sebagai ruang refleksi untuk merawat ciptaan Tuhan. Memperingati 100 hari bencana ekologis yang melanda Tapanuli, masyarakat diajak untuk merenungkan kembali peristiwa tersebut, sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam merawat ciptaan Tuhan. Pameran peringatan ini digelar di Huta Art Space milik Bapak Tigor Siahaan dan Ibu Vera Hutauruk. Foto-foto yang ditampilkan merupakan dokumentasi bencana ekologis beserta dampaknya yang diseleksi oleh Bapak Arbein Rambe untuk merekam jejak bencana tersebut. Hadir dalam acara tersebut Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan yang turut mendengarkan kisah para penyintas tentang duka, ketangguhan, dan harapan. Pameran ini dijadwalkan akan tetap berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Jumlah tokoh turut hadir termasuk Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Denny Lumbantoruan, Pendeta Nelson Siregar, Preses Donald Sianturi, serta Preses Wisnu Sihombing. Hadir pula kalangan akademisi IAKN dan pengurus KNLWF, UM, Sekber Gokesu, KSPPM, serta Aman. Refleksi atas bencana tersebut menegaskan pentingnya keselamatan dan pemulihan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Terkait hal itu, peningkatan kelayakan fasilitas publik menjadi sorotan utama pimpinan gereja. Saat melakukan kunjungan pelayanan ke HKBP Nagasaribu pada perayaan Jubileum 125 tahun, tanggal 8 Maret 2026, Eporus HKBP menyoroti akses utama yang menghubungkan Tarutung dengan Nagasaribu. Bersama Preses HKBP Distrik 2 Silindung, rombongan harus melintasi jalur rawan longsor, jurang dalam, serta jembatan kayu yang ekstrim. Mengingat padatnya penduduk di wilayah tersebut, Eporus menyampaikan harapan agar ada dukungan sinergis dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Perbaikan jalan dan jembatan secara permanen dinilai sangat krusial demi keselamatan mobilitas warga. Namun, kabar baik juga disampaikan melalui apresiasi kepada pemerintah atas kembali terbukanya akses ladang masyarakat. Setelah sempat terhambat akibat penutupan portal oleh pihak perusahaan pada tahun 2025 lalu, jalur tersebut kini kembali dibuka untuk umum pasca penutupan operasional PT TPL. Preses HKBP Distrik 2 Silindung, Pendeta Sianturi melayani di HKBP Nagasaribu dalam rangka Jubileum 125 tahun. Ini adalah jembatan yang menghubungkan Tarutung dengan Nagasaribu, di mana terbuat dari kayu. Sebelah kanan kami ini jurang yang sangat dalam. Demikian juga sebelah kiri jauh lebih dalam lagi dan rawan longsor. Nah, kita berdoa kiranya pemerintah bisa memberi perhatian untuk membangun jalan ini sehingga akses masyarakat kita bisa lebih baik di sini karena ada begitu banyak penduduk yang tinggal di sini. Jadi kita sangat berharap dengan bantuan pemerintah memperbaiki akses ini sehingga masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Juga berterima kasih karena tahun yang lalu, tahun 2025 kami mengunjungi Nagasaribu di mana portal ditutup oleh satu perusahaan sehingga warga masyarakat tidak bisa mengakses ladangnya. Sekarang TPL sudah ditutup. Terima kasih kepada pemerintah yang betul-betul peduli kepada masyarakat. Sinergi semua pihak diharapkan terus terwujud untuk memulihkan infrastruktur sekaligus menjaga alam Tapanuli Utara. Benang merah khotbah pada minggu ketiga di 15 Maret 2026 dengan topik Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat Efesus 5 ayat 8 hingga ayat 14 dan 1 Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Pencarian akan Allah yang sungguh-sungguh secara otomatis akan mengubah cara kita berjalan di dunia. Kita berpindah dari fase mencari menuju fase menjadi. Minggu ini tema kita semakin menukik pada identitas praktis. Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 memberikan penegasan yang tajam. Dulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Menjadi terang berarti tidak lagi berkompromi dengan kepalsuan atau kemunafikan.
Terang itu menyingkapkan segalanya. Ia menuntut kebenaran dan keadilan untuk muncul ke permukaan. Prinsip ini terlihat jelas saat Samuel hendak mengurapi raja baru bagi Israel di rumah Isai. Secara lahiriah, saudara-saudara Daud tampak gagah dan layak, namun Tuhan menolak mereka. Pelajaran besarnya ada di sini. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud, si bungsu yang terlupakan di padang gembalaan, dipilih bukan karena penampilannya, melainkan karena hatinya yang mencari Allah. Benang merah minggu ketiga ini mengajak kita untuk melakukan audit spiritual. Jika kita mengaku mencari Allah, apakah hidup kita sudah menjadi kompas moral bagi lingkungan sekitar? Hidup sebagai anak-anak terang berarti berani berkata tidak pada perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ini adalah progres dari minggu sebelumnya. Setelah kita mengarahkan hati di minggu kedua, kini hati itu harus terpancar keluar di minggu ketiga ini. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang transparan, yang berintegritas, dan yang memancarkan keadilan. Jangan hanya sibuk mencari terang, jadilah terang itu sendiri. Ingatlah, saat Anda berjalan dalam kebenaran, Anda sedang menunjukkan kepada dunia siapa Allah yang Anda cari selama ini. Nah, kini tiba saatnya di segmen trivia. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, sebagai orang tua maupun pemuda, apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah HIV/AIDS? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finances Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.